Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya detik-detik Idul Fitri. Dari ke masjid, lalu kemudian ke pasar, ke mall, ke bandara. Nah, itulah fenomena yang terjadi, makanya disebut dengan lebaran. Nah, berbicara dengan lebaran itu berbeda dengan maknanya beridul fitri. Maksudnya bagaimana? Puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan itu boleh lebaran. Tidak ada yang melarang. Ibadah Ramadan melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, semua orang boleh lebaran. Tapi bukan berarti boleh menyatakan dirinya bisa merayakan Idul Fitri. Karena berbeda makna merayakan Idul Fitri. Kenapa? Sebab selalu ada kos di setiap apa yang kita lakukan. Ada cerita, dokter baru praktek, dia baru jadi dokter gigi. Jadi ada 4 pasien. Nah, untuk mencabut giginya, pasien pertama masuk ke ruangan, lalu kemudian dicabut oleh dokter giginya, teriak dia, aduh sakit. Nah, wajar karena dokternya baru praktek. Nah, ketika pasien pertama ini teriak, yang 3 pasien di luar menunggu di ruang tunggu itu gemetar, takut. Kenapa? Di dalam kok teriak, berarti nggak bener nih dokter. Akhirnya mereka lari. Nah, setelah ditengok sama dokternya lari, lalu kemudian selesai pasien pertama dicabut giginya, nanya pasiennya, dok berapa bayarnya? Semua total 200.000. Loh, kok bisa 200.000 dok? Padahal kan satu gigi itu cuma 50.000. Iya, memang 50.000. Tapi gara-gara kamu teriak, yang 3 orang di luar itu lari. Dia tidak bisa. Akhirnya saya tidak punya pemasukan dari 3 orang itu. Harusnya 150 tambah 50 sama kamu 200.000. Jadi karena gara-gara kamu harus membayar dari apa yang kamu sudah perbuat. Nah, cerita ini memberikan kesan kepada kita bahwa selalu ada kos di setiap apa yang sudah kita lakukan. Mau berbuat baik atau berbuat jahat, mau berbuat soleh atau salah, itu selalu ada kos. Harus ada pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kembali ke Idul Fitri, kembali ke fitrah, makna daripada Idul Fitri ini salah satunya adalah, saya ingin mengutip dari ujung ayat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, walitukmilul iddata, hendaknya kamu sempurnakan bilangan puasamu. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita ini kan ketika sudah mau memasuki Idul Fitri, kita harus lihat sudah sempurnakah bilangan Ramadan. Bilangan Ramadan sempurna itu kalau enggak 29 itu 30, berarti full kalau 30, kalau 29 kurang. Nah, ini caranya kalau kita melihat bagaimana untuk menentukan 1 Syawal, ya tentu kita ru'yatul hilal. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan, mending kita mengikuti golongan atau kelompok terbanyak yang ahli dan juga benar. Makanya kata Nabi, faidah talaftum fa'alaikum bisawadil a'dham ma'al haqqih wa ahlihi. Jika kamu berbeda pendapat, maka hendaknya kamu mengikuti golongan terbanyak ma'al haqqih wa ahlihi, tapi yang benar dan ahlinya. Contohnya seperti ini, ada 100 insinyur dan 10 kiai berbicara tentang masalah konot. Pasti kita mengikuti yang 10 kiai, meskipun yang 100 insinyur itu lebih banyak bilangannya daripada yang 10 kiai. Kenapa? Karena memang ahlinya kiai itu berbicara tentang masalah amalan soleh, berbicara masalah ibadah. Atau sebaliknya seperti ini, ada 10 kiai dengan 100 insinyur berbicara tentang konstruksi jembatan. Tentu kita ngikutin yang 10 insinyur, meskipun yang kiai 100 lebih banyak. Kenapa? Karena yang ahli adalah insinyur. Nah, bilangan ini dimaksudkan menyempurnakan walitukmilul iddata, itu ada 2. Jadi tidak hanya menyempurnakan bilangannya puasa, hitungannya, tapi juga menyempurnakan semangat puasanya. Artinya bagaimana? Puasa sudah berakhir, tapi semangat puasa kita tetap harus ada dan harus konsisten dalam hidup kita, dalam badan kita, dalam hati kita. Jika sudah tuntutan pertama dipenuhi, walitukmilul iddata, kita sudah menyempurnakan bilangan puasa, kita sudah puasa sebulan penuh, lalu kita menyempurnakan semangat puasanya, maka masuk yang kedua makna Idul Fitri, walitukabbirullaha, hendaknya engkau semua mengagungkan nama Allah, bertakbir. Artinya kita melaksanakan takbiran di malam 1 Syawal. Boleh di masjid, boleh di surau, boleh di rumah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat takbir ini harus dan wajib menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah
wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahda, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu dengan keesaannya, sadaqa wa'adah, dialah zat yang maha menepati janjinya, wa nasara 'abdah, dan dialah zat yang maha menolong hambanya, wa 'azza jundahu, dan dialah zat yang memuliakan bala tentaranya, wa hazamal ahzaba wahda, dan dialah zat yang menyiksa musuh-musuhnya dengan keesaannya. Wa nasara 'abdah, kita ambil yang wa nasara 'abdah, dialah zat yang maha menolong hambanya. Maksudnya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Kita ini melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, itu musuhnya tidak nampak. Kalau bukan dengan keagungan Allah, kalau bukan dengan kebesaran Allah, kalau bukan dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah, kalau bukan dengan rahmat Allah, mana mungkin kita bisa melaksanakan Ramadan sebulan penuh? Karena musuh kita itu tidak nyata. Setan musuh kita untuk menggoda tidak puasa. Kalau dalam olahraga tinju, musuhnya nampak. Apalagi di olahraga sepak bola, musuh nampak. Gampang kita bikin strategi. Bagaimana caranya mengalahkan lawan ini? Ada plan A, ada plan B. Lah, di puasa ini kita yang ada. Kalau bukan dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang anugerahkan kepada kita, mana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sebulan penuh? Mana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban? Itulah pentingnya bagaimana motivasi takbir, kalimat takbir pada 1 Syawal, Allahu Akbar. Dan itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan, beliau dengan tentaranya, beliau dengan sahabat-sahabat yang lainnya memenangkan peperangan Badar. Itu karena ada motivasi takbir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Ramadan kita sudah selesai. Ketika sudah sampai di 1 Syawal, Idul Fitri, kita mestinya harus ada motivasi dari kalimat takbir itu tumbuh dalam jiwa kita. Jadi ketika sudah takbir itu masuk ke dalam jiwa kita, maka kita semakin meningkat taatnya. Jadi bukan berarti kita fokus pada baju lebaran, semuanya serba baru, baju baru, peci baru, jas baru, dan yang lainnya baru. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bukan khusus untuk bagi orang yang beli baju lebaran, yang orang beli baju baru. Beli baju baru boleh, tapi ternyata Idul Fitri itu penting kita harus ketahui. Idul Fitri itu bagi orang-orang yang liman ta'atuhu yazid. Mestinya di Idul Fitri ketaatan kita, takwa kita, keimanan kita meningkat. Itulah makna dari Ramadan. Artinya apa? Di Idul Fitri ini maknanya ketika sudah masuk ke dalam jiwa kita kalimat takbir, mestinya kita yang di bulan Ramadan sering ke masjid, nanti setelah Ramadan jangan kita bilang say goodbye sama masjid. Sayonara, rajin ke masjid, rajin ngaji di masjid, tapi ternyata setelah Ramadan sudah malas mau ke masjid. Ini penting. Kenapa? Karena masjid adalah pusat kegiatan umat. Kita sudah tahu, bukankah sudah sejarah mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, dia membangun Masjid Kuba. Kemudian ketika beliau sudah sampai di Madinah, apa yang beliau cari dan apa yang beliau lakukan? Bukan berarti beliau cari rumah dinas, bagaimana caranya mencari tempat tinggal untuk berteduh, untuk tidur, tidak. Tapi yang pertama yang dilakukan Nabi mencari lokasi di mana untuk bisa membangun masjid, salah satunya adalah Masjid Nabawi. Pertama kali sibukkan Nabi itu ketika sudah sampai di Madinah, beliau sibuk mencari lokasi untuk membangun masjid. Kenapa? Karena masjid dengan umat tidak bisa dipisahkan, bagaikan air dengan ikan, bagaikan ikan dengan air. Artinya apa? Kalau ada ikan yang sudah tidak mau tinggal di air, berarti ikannya itu mau mati. Sama dengan umat manusia. Kalau umat manusia sudah tidak mau pergi dan masuk ke dalam masjid, berarti perlu dipertanyakan, mungkin sudah hatinya yang mau mati. Kalau hatinya sudah mati, tinggal jasad, maka bisa dibilang itu bangkai berjalan. Naudzubillah min dzalik. Jadi mestilah nanti ketika sudah Ramadan, jangan semuanya dibilang goodbye, sayonara semuanya. Di Ramadan kita sering ngaji tadarus Al-Quran di masjid, maka setelah Ramadan mestinya lebih meningkat. Liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri, makna Idul Fitri mengagungkan nama Allah, takbiran, bertakbir itu harus masuk dalam jiwa kita, bahwa dengan bertakbir, dengan mengagungkan nama Allah, kita lebih meningkat lagi keimanan kita, ketaatan kita lebih meningkat kepada Allah, kedekatan kita lebih
Makna kembali ke fitrah, makna Idul Fitri selanjutnya yaitu ala ma hadakum walitukabbirallah ala ma hadakum. Ketika kita sudah mengagungkan nama Allah ala ma hadakum, itu berarti itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah. Kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan sebulan penuh, lalu kemudian kita 1 Syawal ini kita bertakbir kepada Allah, itu semata-mata itu adalah hidayah yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Banyak pada zaman dahulu, zaman kenabian, banyak hidayah tidak datang, padahal itu adalah keluarga Nabi. Salah satu contoh, anak Nabi Nuh, Kan'an, padahal anak Nabi, tapi hidayah tidak datang, hidayah tidak diberikan oleh Allah, maka anak Kan'an ini, anak Nabi Nuh ini menjadi kafir. Lalu kemudian ada Azar. Azar ini bapaknya Ibrahim, anaknya Nabi, bapaknya produsen berhala. Ada Nabi Lut, istrinya Nabi Lut, suaminya Nabi, tapi istrinya kafir. Ada juga itu paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya paman kandung Nabi Muhammad SAW. Mereka ini melihat langsung bagaimana wahyu diturunkan. Mereka juga langsung bagaimana kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung melihat mukjizat-mukjizat yang Nabi tampakkan pada waktu itu. Tapi karena hidayah tidak hadir, hidayah tidak diberikan oleh Allah, maka kedua-duanya Abu Lahab dan Abu Jahal tidak menjadi beriman kepada Allah, dan dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang bukan keponakan Nabi, kita yang bukan keluarga Nabi SAW, kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi langsung, tidak pernah bertemu dengan sahabat, tapi karena hidayah diberikan kepada kita, insya Allah kita memiliki dan menikmati rahmat dari Allah. Kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan dengan iman, kita melaksanakan hari ini Idul Fitri yang diberikan oleh Allah SWT. Ini adalah bentuk hidayah. Kembali kepada anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ini kurang apa lagi? Dia anak Nabi Kan'an. Tapi karena hidayah tidak ada. Coba kita flashback kembali sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini begitu kesulitan dalam berdakwah. 800 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, hanya mendapatkan orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu sebanyak 80 orang. Berarti selama 100 tahun Nabi Nuh mendapatkan cuma 10 orang. Ini luar biasa kesulitan. Makanya Nabi Nuh curhat sama Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, saya sudah berdakwah kepada umat saya, kepada kaum saya, siang dan malam. Iya ya Allah, saya sudah berdakwah ke mereka siang malam, tapi ternyata mereka kurang ajar semua ya Allah. Memang kenapa no? Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika saya menyampaikan risalahmu ya Allah, ketika saya menyampaikan wahyumu ya Allah, mereka sengaja menutup kupingnya Allah, tidak mendengar, sengaja tidak mau mendengar apa yang sudah sampaikan. Lalu bagaimana no? Gimana ceritanya selanjutnya? Ya Allah, sikat saja ya Allah, habiskan semuanya. Ini disebutkan dalam surat Nuh ayat 26 dan 27. Bagaimana? Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Nuh, rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan mereka semua orang kafir itu hidup di muka bumi ini ya Allah. Sesungguhnya jika engkau tetap biarkan mereka hidup ya Allah, yudillu ibadaka, maka mereka akan menyesatkan hambamu yang lain ya Allah, yang beriman ya Allah. Mereka akan pasti memprovokasi yang lain. Wala yalidu illa fajiron kafar, dan pasti mereka itu akan melahirkan anak cucu yang kafir sama dengan mereka ya Allah. Jadi habiskan aja ya Allah, matikan aja semua ya Allah katanya. Bagaimana Allah menjawab? Okelah kalau begitu Nuh, buatlah perahu. Buat perahu, bagaimana caranya Allah? Ya nanam pohon dulu. Nah inilah bentuk bagaimana perjuangan itu tidak serta-merta bim salabim ada abrakadabra itu langsung jadi. Jadi tidak seperti perjuangan Nabi dahulu itu berdakwah, tidak seperti kita makan cabai hari itu kita makan cabai, hari itu juga kita pedas, tidak. Tapi pengorbanan besar yang dilakukan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu butuh keringat yang banyak, bahkan butuh pertumpahan darah. Itulah yang dilakukan Nabi Nuh. Seketika itu Nabi Nuh langsunglah menanam pohon selama 40 tahun. Umatnya, kaumnya pada waktu itu melihat, aneh Nuh, ngapain dia panen pohon? Setelah pohon ditanam, baru dipanen, dibuatlah perahu. Nah, banyak lagi unjuk rasa kaum Nabi Nuh ini. Datang semua pohon-pohon, Nuh, kamu tuh gila. Ngapain kau buat perahu di tengah-tengah kampung? Emang ada banjir? Emang ada hujan? Kita nih musim kemarau. Nuh tidak mendengar. Akhirnya setelah selesai, perahu selesai, maka diajaklah orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dicek semuanya, Pak Ijo, Mas Bejo, Pak Inem, semuanya sudah naik semuanya.
hewan-hewan yang berpasangan, burung merpati, monyet, dan lain-lain, semuanya sudah dimasukkan ke perahu Nabi Nuh. Setelah dicek ternyata, Kan'an kok nggak ada. Anakku mana ini katanya. Setelah dicarilah Nabi Nuh. Setelah dicari, naiklah di atas perahu di atas, ditengoklah di bawah, tak ada. Ternyata anaknya bersama dengan orang. Kan dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 dan 43. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mawju fakana minal mawrokin. Karena Nabi Nuh sayang sama anaknya, dia tak mau anaknya itu bersama orang-orang yang sesat, bersama orang-orang kafir, maka Nuh mencari anaknya lalu berteriak dari kapal, Kan'an, come to Papa my son, datang ke sini anakku, kalau bahasa Inggrisnya. Maka apa jawaban anaknya? I don't follow you my father, I'm gonna climb to the mount that will protect me from flood. Saya tidak mau ikut kamu Bapak, saya tidak mau naik ke kapalmu, saya ingin berlindung di atas gunung nanti sehingga saya bisa terpelihara, bisa terlindungi dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah illa marhama. Tak mungkin anakku, tidak ada yang bisa selamat dari siksaan Allah, tidak ada yang bisa selamat dari banjir ini anakku kecuali Allah yang menyelamatkan. Ayo naik. Tapi ternyata Kan'an, anak Nabi Nuh, tetap tidak diberikan hidayah dan tidak mendapatkan hidayah. Dia tenggelam, wahala bainahumal maujuh, dan terhalang pandangan Nuh dengan Kan'an. Seketika datanglah petir, datang hujan, gelombang bergejolak, lalu mereka terpisah dari pandangan dan fakana minal mawrokin. Akhirnya si Kan'an, anak seorang nabi, anak Nabi Nuh, tenggelam bersama orang-orang kafir. Nah sekarang bukan banjir air, sekarang itu banjir pengaruh-pengaruh media sosial yang meracuni otak-otak anak. Mereka kecanduan dengan gadget, mereka kecanduan dengan game FF Mobile Legends. Maka makna apa yang terkandung dalam sejarah Nabi Nuh ini, artinya kita hari ini sudah diberikan hidayah. Kita sebagai orang tua sudah mendapatkan hidayah dari Allah, melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dengan iman. Lalu kemudian hari ini kita merayakan Idul Fitri. Tentulah kita harus memproteksi anak kita. Kalau bisa kita kontrol anak-anak kampung kita, anak tangga kita, untuk tidak kebanjiran dengan maksiat, kebanjiran dengan pengaruh-pengaruh media sosial yang meracuni melalui game-game online dan sebagainya, sehingga mereka kecanduan. Ketika kita sudah di masjid, maka teriaklah, kita teriakkan kepada anak kita. Jangan hanya kita saja khusyuk di masjid, sementara anak kita dibiarkan main gadget. Panggil anak kita, panggil anak-anak sekitar kita untuk naik ke kapal, naik ke masjid bersama dengan kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itulah makna Idul Fitri yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wala'allakum tashkurun. Makna Idul Fitri itu adalah la'allakum tashkurun. Semuanya kita harus bersyukur. Dengan kita sudah menyempurnakan puasa, kemudian kita sudah mengagungkan nama Allah, bertakbir, lalu kita mendapatkan hidayah yang luar biasa dari Allah. Jangan lupa kita bersyukur. Apa makna bersyukur? Jangan sampai nikmat yang kita dapatkan pada hari ini atau kapanpun kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, jangan sampai nikmat itu menjadi sebuah azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak orang kaya masuk surga karena hartanya, banyak orang kaya masuk neraka juga karena hartanya. Begitu juga pejabat, banyak orang masuk ke surga pejabat itu karena jabatannya, masuk ke neraka juga karena jabatannya. Banyak orang juga seperti ulama, kiai, dai, ustadz, banyak masuk surga karena ilmunya, banyak juga mereka itu masuk ke neraka karena ilmunya, karena kita tidak bersyukur. Oleh karena itu, wala'allakum tashkurun. Dengan mensyukuri inilah makna Idul Fitri itu meresap ke dalam jiwa kita, meresap dalam hati kita, sehingga kita kembali ke fitrah sebagai manusia yang bersih. Kenapa bersih? Karena kita sudah dibersihkan oleh Ramadan. Kita sudah digojlok, digembleng, dilatih di bulan Ramadan, sehingga kita 1 Syawal ini menjadi orang, menjadi manusia yang bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Kenapa dibilang bayi tanpa dosa? Karena tidak ada warisan dosa dari orang tua kepada anaknya, dan tidak ada juga tebusan dosa. Dosa itu bisa ditebus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalaupun dosa itu bisa ditebus dengan harta, banyaklah orang kaya itu bisa masuk surga karena bisa menebus dosanya dengan hartanya. Jadi kita kembali ke fitrah. Idul Fitri ini kembali bersih, tidak ada dosa kepada Allah dan tidak ada dosa kepada sesama, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini kita terus
mencari dan memberi maaf kepada sesama. Karena harus kita bersih, tidak hanya bersih dari Allah, tapi bersih daripada saudara kita. Makanya ada hadis Nabi, kata Nabi, nanya sama sahabat, atadaruna manil muflis? Kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu man la dirhama wala mata'ah. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tak punya duit, orang yang tak punya harta benda, tak punya perhiasan. Bukan, salah. Al-muflis, kata Rasulullah, min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut itu dari kalangan umatku, dia datang nanti di hari kiamat bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hada wa qataba hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanati. Orang yang bangkrut itu, dia itu juga ternyata membawa pahala zakat dan puasanya, dia ternyata punya dosa. Dia pernah mencaci maki saudaranya, dia pernah menuduh yang bukan-bukan kepada saudaranya, dia pernah makan harta saudaranya yang bukan haknya, dia bahkan pernah membunuh, melukai, menzalimi, memfitnah, mencaci maki dan segala macam. Dia punya dosa juga selain dia membawa pahalanya. Tapi kemudian wahada min hasanati fa imfaniyat hasanatuhu qabla ayyukta ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jadi orang ini ketika dia membawa pahala banyak, ternyata dia punya dosa. Dosanya apa? Dia pernah memfitnah saudaranya, sehingga dosa-dosa yang ia lakukan, semua pahala itu diberikan untuk menebus dosanya. Ketika sudah dosanya itu belum terkabul, belum terpenuhi karena dari saking banyaknya, sementara pahalanya juga sudah habis, maka karena sisa dosanya masih ada, dibuanglah dia ke neraka. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nanti ada orang, sekelompok orang bawa pahala zakat banyak-banyak, bawa pahala puasa banyak-banyak, bawa pahala sedekah. Artinya di dunia dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, rajin bersedekah. Tapi ternyata di stop, ya Allah, kata orang yang pernah didolimi oleh kelompok ini, jangan masukkan kelompok orang-orang ini. Dia memang rajin ya Allah, dia memang pernah sholat, dia sering bersedekah ya Allah, tapi dia pernah menzalimi saya ya Allah, dia pernah memfitnah saya ya Allah, sehingga nama saya hancur di muka bumi ini ya Allah. Keluarga saya dikucilkan oleh warga, oleh masyarakat, karena mulut dia yang sudah memfitnah saya, menzalimi saya ya Allah. Jangan kau masukkan orang ini ya Allah. Apa kata Allah? Hei kalian yang bawa pahala zakat, pahala puasa, kalian bayarkan dulu dosa-dosa kalian kepada orang yang engkau sudah dolimi. Nah, dibayarkan semuanya. Ternyata setelah dibayarkan, dosanya masih tersisa, sehingga dosa yang masih tersisa itu ditimpakan kepada dia yang membawa zakat pahala, membawa pahala salat, itu langsung dimasukkanlah ke neraka. Summa na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Inilah arti daripada Idul Fitri. Jadi kita hari ini pentingnya kita memberikan maaf, karena memberi maaf itu lebih baik daripada minta maaf. Plong, kita kosong-kosong Idul Fitri. Minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin. Pastikan kita semua sudah tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada apapun dalam unek-unek kita. Itulah makanya Allah SWT menyampaikan ula'allakum tashkurun, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tapi jangan lupa kita terus memberi maaf kepada orang-orang, dan bahkan mungkin menurut kita yang disakitin, kita mengalah saja, memberikan maaf lebih baik. Idul Fitri adalah momentum bagaimana kita tidak punya dosa dengan Allah, tidak punya dosa dengan sesama kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.